Fi? Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini hanya satu niat, yaitu ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, yang jawab sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Yang tidak pernah menjawab ketika nama Nabi Muhammad, maka kata Rasul dia adalah orang yang abkhol, paling pelit ya. Orang yang paling pelit sedunia. Bahkan dia mungkin tidak akan dianggap menjadi umatnya kelak di hari kiamat ya. Maka dari itu, dimana ketika kalian mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, maka sudah menjadi kesunahan kita untuk mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih mantap kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Kita baca dulu salawat. Silahkan boleh di searching salawat Jibril ya. Salawat Jibril. Pernah dengar? Ini salawat pertama kali yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan menjadi mahar ketika Nabi Adam alaihi salam menikahi Siti Hawa. Silahkan boleh dicari oleh kalian teks salawat Jibril ya. Kita baca bareng-bareng supaya kita betul-betul merindukan dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Slow, jangan terlalu ngegas. Ulangi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi kita dalam bayangan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rep anta badrun anta nurun fawqa nuri. Yo, yang punya dosa ingat-ingat, sambil ingat dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita kelak diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak baca jangan harap menjadi umat Nabi Muhammad. Ruwagoni antamis bahusuduri sallallahu ala Muhammad.
siswa-siswa SMK Negeri 15 Bandung yang Allah muliakan ya. Mungkin kita tidak pernah ya setiap hari membacakan sholawat seperti ini. Ini perlu loh ya, perlu. Karena ternyata ngobrol berani ngobrol ketika kita mendengarkan ilmu agama, berarti siap-siap berhadapan dengan malaikat Ijroil. Mudah-mudahan ya Ijroil disisieun dah ya. Jadi tolonglah hargai ketika kita akan berbicara ilmu agama Islam. Apalagi hari ini temanya sangat bagus ya, yaitu sejarah turunnya Al-Quran dan Al-Quran sebagai pedoman manusia ya. Maka tolong disimak ya, perhatikan Bapak mohon, karena mungkin kita semua itu mengaku agama Islam dan mengetahui bahwa Al-Quran itu pedoman kita semua. Tetapi kenyataannya ternyata kita sangat jarang, bahkan tidak pernah ya, sampai sekarang teh hari keberapa puasa teh? Hari keberapa? 19 ya. Ada saudara kita yang muslim yang ngakunya orang Islam, dia puasa dari hari pertama sampai 19, tidak pernah sama sekali baca Al-Quran. Ada di sini, ada di sini ya. Mau bagaimana kita mengetahui perjalanan kehidupan dunia ini kalau seandainya kita jauh dari Al-Qur'an? Maka dari itu yuk simak tema ini sebaik-baiknya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Coba teman-teman, kalau seandainya ada yang bertanya, apa artinya Al-Qur'an? Coba kita akan jawab apa? Al-Qur'an itu apa? Al-Quran itu apa? Kalau seandainya lebih detail pertanyaannya, definisi Al-Quran itu apa sih? Ayo. Ini kan kalian orang Islam ya. Ongkoh ngaku Al-Quran teh pedoman, tapi ternyata pada kenyataannya kita pun tidak tahu arti Al-Quran itu apa ya. Apalagi kalau ditanya ada berapa ayat Al-Quran itu semuanya ya. Ada berapa surat Al-Quran itu semuanya, dan ada berapa juz Al-Quran itu semuanya. Ini kan kalau yang benar-benar ngaku Al-Quran itu pedoman orang Islam pasti bisa jawab. Tapi kalau seandainya kita hanya aku-akuan ya begini hasilnya, bingung sendiri ya. Ini sangat memalukan. Bagaimana kalau yang bertanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Apa enggak ada rasa malu? Kata Allah deh. Kata Nabi Muhammad, kalau bertanya seperti ini bagaimana ya? Pasti sedih. Masa umat saya tidak tahu Al-Quran ya? Maka dari itu yuk ya, siapkan telinga kita, siapkan pikiran kita ya. Al-Quran itu ya, nih berasal dari kata qoro'a. Apa? Artinya adalah bacaan ya. Siap? Sudah ditangkap? Sudah di-save? Berasal dari kata apa Al-Quran itu? Qoro'a ya. Qoro'a itu apa artinya? Bacaan ya. Itu menurut bahasa.
Sedangkan menurut istilah Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, sudah ketemu? Ngerti? Kalau berbicara firman Allah berarti apa maksudnya firman Allah itu? Ucapan Allah ya, yang diabadikan di dalam sebuah tulisan itu. Tetapi Al-Quran ini firman Allah yang diturunkan melalui, ada pelantara. Melalui siapa? Malaikat. Malaikat siapa? Ada yang jawab malaikat Ijroil. Ini keterlaluan deui ya. Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, menurut istilah Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diturunkan berangsur-angsur. Maaf, ada berangsur-angsur ya, supaya lebih jelas. Karena kalau tidak ada berangsur-angsur, kalian pikir Quran ini langsung turun 30 juz gitu? Enggak ya. Berangsur-angsur. Jadi dituntut ya. Berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini udah kunci menurut bahasa dan menurut istilah. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya, berapa lama Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsurnya? Berapa lama? Berapa lama? Ada yang tahu? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau lebih? Halo? Berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Berapa? Yuk, ini harus hafal, wajib loh. Ini wajib loh. Ketika kita menceritakan Al-Quran, setidaknya ada tergambar lah. Kita berbicara Al-Quran itu, Al-Quran itu tidak langsung diturunkan 30 juz, ya, tetapi berangsur-angsur selama waktu kurang lebih 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Cuman secara detail, menurut riwayat yang paling sahih, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini pelajaran kelas 10 kalau nggak salah ya. Sudah diajarin sama Papa Izin atau sama Pak Mijan atau sama Bu Isma ya. Ini supaya kita lebih mengingat kembali gitu. Karena ini temanya tentang Al-Qur'an, maka kita harus tahu dulu profil Al-Qur'an itu apa saja ya. Nah, 23 tahun pun ini dibagi 2. Awas, berangsur-angsur dibagi 2 lagi. 2 tempat, maksudnya itu turunnya itu 2 tempat, di kota Madinah dan di kota Mekah. 13 tahun di kota Madinah, 10 tahun di kota Mekah. Jadi di Madinah dulu ya. Jadi ada yang di Madinah 13 tahun, ada yang 10 tahun di Mekah. Maka ayat yang turun di Madinah itu dinamakan Madaniyah. Ayat Madaniyah. Lihat di pinggir sebelah kanan itu ada Makkiyah, ada Madaniyah ya. Kalau ayat yang turun di kota Mekah maka Makkiyah namanya itu. Ini harus tahu ya. Jadi lumayan lah ya, sanlat ini kita tahu-tahu atau profil Al-Qur'an ya. Ini diturunkan secara berangsur-angsur ya. Dan setiap ayat yang turun itu ada sebab musababnya atau yang dinamakan asbabun nuzul. Sebab ayat itu diturunkan ya. Jadi sebab-sebab ayat itu diturunkan itu dinamakan asbabun nuzul ya. Jadi setiap ada kejadian, setiap ada masalah baru turun ayat ya. Makanya berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebihnya.
Kalau hari ini apakah masih ada ayat yang turun? Masih ada enggak? Tidak ada, karena penerimanya juga sudah tidak ada. Ya. Bahkan sudah dibukukan ya bahwa Al-Quran itu sudah 30 juz. Ya. Tidak akan ada lagi juz ke-31 ya. Nalar surat juz 30 aja kita, waduh para rusing ya. Sudah hafal? Juz 30 sudah hafal? Tuh ya, nalar juz 30 saja susah ya. Padahal baru surat kemarin itu kalau nggak salah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal. Nah, dan itu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple, ayat pertama perintah Allah itu kepada Nabi Muhammad yaitu harus sering membaca. Iqra itu artinya bacalah. Ya. Nabi Muhammad itu kan al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah ya dengan menyebut nama Allah yang menciptakan kita semua. Maka alhasil Nabi Muhammad lancar bisa membaca ya. Kalau seandainya kita baca Quran, satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Berapa? Bapak ajak sekarang ngaji bareng-bareng supaya langsung live ya, dapat pahalanya 10 kebaikan. Satu ayat 10 kebaikan ya. Bayangkan seandainya kita satu hari bisa baca Al-Quran 1 juz. 1 juz itu kurang lebih 10 halaman ya. Itu berapa pahalanya? Apalagi bulan Ramadan. Makanya jangan heran kalau di bulan Ramadan banyak orang yang baca Al-Quran. Oh, karena dia sudah tahu pahalanya itu berlimpah, berlipat ya. Hari kita hari-hari we ya. Macaan status bature jeung TikTok tuluy we diputer-puter ya. IG ya. Naon deui? PUGB. Ya. Naon inget teh? Anu gigituan teh. Ya. Mobile Legend ya. Awas loh. Al mautu fi adatihim. Mati itu sesuai dengan kebiasaan. Ini sohe. Ini sohe. Kalau seandainya kalian sudah biasa main game ketimbang baca Quran, siap-siap ketika main game berarti mati kalian bisa jadi ketika main game ya. Karena mati itu sesuai dengan kebiasaan ya. Awas, hati-hati ya. Makanya yuk hari ini kita baca Quran dulu. Silakan yang hafal surat Al-Qadar ya. Al-Qadar. Al-Qadar tahu? Tahu? Inna anzal. Tapi supaya kompak ya, Bapak satu kali baru diikuti oleh kalian semua ya. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti dulu kan cek Bapak ge Bapak heula baru kalian ya. Mentang sok sombong merasa geus bisa ya. Heula itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ajib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna hu fi lailatul
Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan ulangi dari Inna Anzalna supaya berlipat pahala kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah ya. Yang masih belum bisa baca Al-Quran, siapa saja? Masih ada teman-teman ya. Apalagi kita itu laki-laki calon imam, calon pemimpin di rumahnya masing-masing ya. Yuk, yang tidur sudah sadar, awas tidur selamanya ya. Tolong simak lagi, belum beres Bapak ya. Baru turun berangsur-angsur, masih banyak yang harus kita bahas ya. Jadi tolong, masih banyak. Makanya tadi diselang dulu sama ngaji supaya ngantuknya hilang ya. Jadi ini pun ayat Al-Qadar ya, sebagai bukti bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Qur'an ya, pada malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar ini adalah malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan ya. Jadi artinya siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar ya, maka itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya hari ini kita bulan Ramadan ini fase mendekati bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ya. Jadi kita minimal harus sering baca surat Al-Qadar ya. Karena di malam itu para malaikat turun, sampai-sampai digambarkan di sebuah tafsir bahwa di dunia ini sempit oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Untuk apa para malaikat itu? Untuk mengatur segala urusan kita semua dalam waktu 1 tahun ya. Makanya jangan disia-siakan. Malam Lailatul Qadar harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Minimal kita itikaf lah. Itikaf itu apa? Berdiam di masjid. Walaupun gak ngaji, walaupun gak sholat, kita hanya baru bisa diam di masjid, tapi dengan niat itikaf itu lebih bagus. Apalagi tidur, mudah-mudahan dapat ilham ya. Jadi tidur di masjid dengan niat ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Tidur di masjid, wah langsung ngimpi ya. PT kita ngimpi itu dapat milik yang besar gitu ya. Bakal dapat rezeki, bakal dapat apa gitu ya. Maka mudah-mudahan ya itu menjadi keberkahan pada saat malam Lailatul Qadar. Lanjut. Lalu Al-Qur'an itu isinya berapa juz? Ah ini mungkin bisa ya. Berapa juz? 30 juz ya. Terus berapa surat? 114. Terakhir, berapa ayat semua Al-Qur'an itu? Pernah ngitung sendiri? Pernah dihitung sendiri? Oh, ada di Google? Hah? Ada di Google? Sekarang mah mudah ya cari materi itu di Google. Tetapi nerapna hese ya, kalau tidak melalui proses tolabul ilmi seperti ini. Memang materi itu sekarang mudah ya. Makanya syarat mencari ilmu agama itu harus muwajahah, harus bertatapan wajahnya itu. Ya. Jadi kalau seandainya kita mencari ilmu agama hanya searching di Google, maka bisa dipastikan guru kalian itu adalah Syekh Google. Siapa Syekh Google itu? Ya. Apakah Muslim? Ya. Jadi hati-hati ya. Dan tidak sedikit banyak ilmu yang disimpangkan, disesat-sesatkan, banyak itu, apalagi ilmu agama ya. Maka harus benar-benar tetap originalnya itu seperti ini. Kita ngaji itu harus seperti ini ya. Datangin guru-guru kalian di kampung kalian masing-masing itu, datangin loh. Ya, mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu. Kalau seandainya kita menyia-nyiakan terus waktu, siap-siap menyesal di kemudian hari ya. Kita siap menanggung kebodohan menjadi seorang ayah ya di hadapan anak-anak kita nanti, di hadapan istri kita ya. Hari ini, yang ngobrol. Hari ini anak SD saja kelas 1 sudah Al-Qur'an loh ya. Kebayang kalau seandainya kita menjadi ayah anak tersebut, apa enggak ada rasa malu gitu ya? Ketika anak kita bertanya, ya ini dibaca apa ya? Bapak ini dibaca apa Pak? Saya nggak tahu Pak. Ya. Asa ketampar itu pertanyaan seperti itu tuh. Ya. Makanya yuk belajar lagi Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalahu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini loh ya, kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya kita belajar lagi Al-Quran, jangan ada rasa malu ya. Justru malu itu yang harus kita lawan. Kalau di dalam kebaikan harus berani bodoh ya. Jadi harus sadar kita itu bodoh dan kita harus siap ya. Gak peduli, walaupun dibully, walaupun dicaci, dimaki, kita bodoh, kita terima saja. Karena tidak akan mengurangi ya kemuliaan kita loh. Justru lebih baik bodoh yang mau belajar daripada bodoh yang disembunyikan. Ya. Jadi kalian jangan sampai ada malu waktu di madrasah mah, di masjid mah ya. Anak-anak kecil privat atau kalau bisa ya. Kalau punya uang bayar ya. Jangan hitung-hitungan masalah ilmu agama mah, karena abadi dan itu bisa jadi invest juga nanti di akhirat kita ya. Anggap kita sodakoh ke guru ngaji ya. Kalian mah ari les bahasa Inggris berapapun dibayar, futsal bayar, renang bayar ya. Ada urusannya sama akhirat enggak kalau kita berpikir secara jernih gitu ya. Ari ka ustad hitung-hitungan ya. Ke guru ngaji kita mah hitung-hitungan. Giliran ngaji disuruh bayar sama ustadznya padahal 10.000 atau 5.000 asa keberatan ya. Wah, ustad matre ieu mah. Padahal ya anggap saja itu sedekah sama beliau lah ya.
karena beliau benar-benar sudah menghidupkan atau menyebarkan agama ya. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaannya nak, apakah Al-Quran itu sudah ada dari dulu seperti ini dibukukan? Nah, pertanyaan selanjutnya, ada tidak? Zaman Nabi Muhammad ada tidak Al-Quran seperti ini? Warna-warni ya, namanya beda-beda ya. Tidak ada ya. Kenapa Al-Quran hari ini dibukukan? Halo? Kenapa? Kenapa dibukukan? Karena sudah sedikit yang mau menghafal Al-Quran. Jadi dulu itu kalau seandainya Nabi Muhammad mewajibkan umatnya untuk menghafal Al-Quran 30 juz, yang tadi itu 6.666 ayat ya, kalau seandainya diwajibkan, sudah ya, jadi beban untuk kita itu. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu ya. Yang mau menghafal silahkan ya. Yang tidak mau menghafal, ini adalah inovatif para sahabat Nabi. Karena pada saat itu para penghafal Al-Quran ternyata banyak yang gugur di medan perang. Ketika perang itu banyak para sahabat penghafal Al-Quran ya, pada gugur, pada mati syahid semua. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, nih, siapa yang pertama pelopornya? Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini berinisiatif. Sudah, sini melalui sekretaris Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Sabit. Siapa? Nah, ini sahabat Nabi ya. Jadi juru tulis pada saat itu. Akhirnya Zaid bin Sabit ini awalnya ragu. Ya Khalifah Abu Bakar ya, apakah ini tidak hal baru di dalam agama kita ya? Nah, ini mulai ya. Mulai. Namanya itu bid'ah ya. Namanya itu bid'ah. Hal yang baru di dalam agama Islam. Apalagi tidak diatur oleh Nabi Muhammad. Tapi yang harus kita ingat ya, Nabi Muhammad itu singkat sekali dakwahnya itu ya. Dari umur 40 tahun meninggal 63 tahun. Jadi diangkat menjadi Rasul itu 40 tahun pada umur 40 tahun. Meninggal 63 tahun. Berapa tahun dakwah Nabi Muhammad? 23. Kita bisa bayangkan kan, 23 tahun luar biasa. Seluruh pelosok ya dunia ini hampir mengenal atau bahkan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Padahal teboga IG, teboga Facebook, teboga TikTok, ya. Viral, ini ya keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai datang Kagatsu, ya, Arapalun Muhammad, ya. Ya. Hebat tuh, hebat ya. Makanya disebut Rasul pilihan. Ya, bahkan terbaik Rasulnya itu. Nah, melalui Zaid bin Sabit lalu dibukukan. Setelah dibukukan, itu pun tulisannya tidak seperti ini. Awas. Al-Quran yang ori itu, yang kita sering dengar Arab gundul ya, di pesantren itu. Ya. Bahkan gundulnya pun ini lebih-lebih dari skinhead ya. Jadi gundul semua, nggak ada titik-titiknya loh. Ya. Al-Quran pada awal itu nggak ada titik-titiknya. Ya. Kebayang nggak? Kita yang jabrik aja, ya, udah pusing bacanya, atau ya sering ada yang salah gitu. Apalagi kalau tidak ada harokat, tidak ada titik, ba, ta, sa, ini bingung mana ba, mana ta, mana sa ya. Mulai abad kelima itu baru ya. Oh ini supaya ini nih, supaya nggak bingung umat ya, ditambah. Oh ini nih umat supaya lebih nggak bingung lagi, kasih harokat, ada fathah, ada doma ya. Sama bid'ah nggak?
Bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Bid'ah, hal yang baru karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi kenapa diperbolehkan? Karena untuk membantu atau untuk menguatkan agama Islam. Maka ini dinamakan bid'ah hasanah, yang bagus, ya. Kalau seandainya bid'ahnya itu sayyi'ah, yang malah memperusak, ya, merusak atau melemahkan agama Islam, maka itu yang dilarang, ya. Contoh, Al-Quran, ya, jadi diacak-acak lagi, ya, suratnya dia ini lagi, ini nggak boleh, ini udah ditetapkan seperti ini, ya. Nah, beres, ya, dan itu pun Zaid bin Sabit menemukan tulisan-tulisan Al-Quran itu ada yang di batu, ada yang di pelepah korma, ada yang di kulit-kulit hewan, ya, sampai disalin semua, bayangin, ya, kulek-kulekna. Can aya tukang fotokopi, can aya tukang print, can aya laptop, ya. Masih ku tinta anu dicocol gitu, ya. Namanya kalam, masih ku kalam, ya. Jadi sama kalam ditulisnya itu. Beres pengumpulan Al-Quran itu pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Makanya ada Al-Quran yang dinamakan Al-Quran Utsmani, ya. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu pembukuannya selesainya itu pada zaman Utsman bin Affan, ya. Barulah, ya, setelah itu beredar Al-Quran seperti ini, banyak yang macam-macam, ya. Apalagi ya seperti ini, ya. Tetapi yang bagusnya Al-Quran itu, ternyata Al-Quran itu langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa, ya Bapak, jangankan Allah lah, manusianya saja pun bisa menjaga loh, ya. Pernah nggak berpikir ada yang ngotak-ngatik tentang harokat? Contoh Bismillah, Bismillahirrohmanirrohimi. Pernah nggak ada yang berpikir diacak-acak jadi Basmallah, Rihman, Rihim, ya? Pernah nggak berpikir, ya? Iya Quran kumanya lamun diacak wes sagilek gitunya. Nu tadina fatah jadi domah, nu tadina kasroh jadi fatah. Pernah nggak berpikir seperti itu? Ya? Pernah kan? Ya. Tetapi tidak akan terjadi, ya. Tidak akan terjadi. Ternyata ada ilmunya juga. Dulu Bapak di pesantren itu ada pelajaran yang dinamakan dengan ilmu nahu. Ilmu apa? Biar tahu juga, ya. Ini pelengkap ilmu. Kita hanya tahunya itu ilmu tajwid, ya. Ada ilmu nahu. Ilmu nahu itu untuk ujung kalimat, bacaan untuk ujung kalimat. Contoh, kenapa dibaca bismillahi, enggak dibaca bismillaha, enggak dibaca bismillahu, ya. Nah, ini diatur oleh ilmu nahu. Ilmu apa? Nahu, ya. Nanti kalian kalau kepo cari tuh, mulai di Google, ya. Kalau udah ada rasa ingin tahu, ya. Oh, ilmu nahu teh apa, ya? Oh, ini ternyata. Contoh, ya, ilmu nahu itu kayak ilmu sastra bahasa Indonesia lah, ya. Cuman itu sastra bahasa Arab. Jadi aturan-aturan pembacaan itu akhir kalimat diatur ku ilmu nahu. Kalau nah, kalau tentang perubahan kata, ya, itu diaturnya oleh ilmu sorob. Ilmu apa? Sorob. Ini biar tahu juga, ya. Kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada kata cinta, mencintai, dicintai, ya, jangan mencintai dan lain sebagainya. Di Arab pun ada, ya. Contoh, ada fa'ala, ada yaf'ulu, ada fa'lan. Ini masih makin bingung, ya. Makanya jangan anggap kalian gampang mempelajari Al-Quran itu, ya. Bahkan jangan berbicara Al-Quran atau ingin menjelaskan Al-Quran kalau seandainya kita belum mempelajari dua ilmu tersebut. Ilmu nahu, ilmu sorob, ya. Itu harus tahu, ya. Ini sebagai tambahan pengetahuan untuk kalian, ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak, ya. Silakan kita pertanyaan aja biar nambah ini. Silakan yang mau bertanya siapa?
tentang Al-Qur'an ya. Yuk. Sok silakan. Sudah dengerin dulu teman-temannya yang keras. Wah, ini benar tadi lupa ya Bapak. Itu ayat terakhir itu Al-Maidah ya. Al-Maidah ya. Kalau tidak salah itu ayat berapa? Hah? Ada yang tahu? Ayat 3 ayat 6. Kalau ayat 6 itu tentang wudu kalau salah. Ya. Ayat 3 ya. Jadi Al-Maidah ayat 3 ya. Lalu kenapa Al-Maidah ini terakhir tapi di pertengahan suratnya? Yaitu ya, karena hasil kesepakatan dari para sahabat itu, disusun lagi surat-suratnya. Apalagi surat Al-Fatihah. Itu kenapa jadi di awal ya? Karena pertimbangannya Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab ya. Induknya Al-Qur'an. Ini Al-Fatihah itu ya, luar biasa. Al-Fatihah ini adalah komitmen kita di dalam kehidupan sebetulnya ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus karena kita sering tersesat ya. Walaupun ada yang sudah lurus tapi pura-pura lurus, ada yang seperti itu ya. Banyak ustadz hari ini yang pura-pura lurus saja, padahal di luar itu ya sering belok ya. Apalagi kasus kemarin yang pondok pesantren itu, yang tanda kutip ya. Itu kan pimpinan pondok pesantren tapi bisa seperti itu kan berarti dia pura-pura lurus ya. Makanya kita sering harus mendoakan ihdinas siratal mustaqim ya. Nah itu ya, di Al-Maidah ayat 3 berarti ya. Silakan yang lain, ada lagi? Ada lagi? Teman-teman yang lain ada? Cukup? Cukup? Sudah beres? Berapa lagi? 12 menit? Oh. 12 menit. Nah, masih ada sob? Siapa lagi? Perwakilan dari Keras MM. Kalau nggak ada yang bertanya berarti Bapak yang nanya ke MM semua. So, mana? KL apa? Oh iya kuliner. MM budaya. Berarti PS mana PS? Nah, so PS buru. PS. Itu sampai 3. Kalau nggak Bapak yang nanya. Ya. So, ada PS. So, Pexos. Sok berdiri. Ada? Wah ini udah nggak connect ya. Faktor lapar itu. Baik kita tutup saja. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma
Akhirul kalam wallahu wafiq la tamiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.